Bro, mari kita mulai dari satu hal yang simpel tapi sering banget diabaikan. Hubungan itu kayak investasi. Kamu masukin waktu, tenaga, perhatian, dan emosi ke dalamnya dengan harapan dapat sesuatu yang bikin kamu bahagia, berkembang, atau minimal nyaman. Tapi kadang, kenyataan gak sesuai ekspektasi. Yang awalnya terasa manis dan bikin semangat, lama-lama berubah jadi beban yang berat banget buat ditanggung. Gue nggak bilang semua hubungan harus sempurna. Ya, hubungan itu manusiawi. Pasti ada konflik, beda pendapat, atau momen-momen di mana kalian saling bikin kesel. Itu wajar, karena dua orang dengan latar belakang, kepribadian, dan cara berpikir yang beda pasti butuh waktu buat nyatuin visi. Tapi yang perlu diingat, konflik itu harusnya diselesaikan, bukan dijadikan alasan buat terus-terusan merasa nggak dihargai atau bahkan tersakiti. Nah, sekarang kita ngomongin posisi kamu. Kamu cowok, dan gue yakin kamu juga punya ekspektasi dalam hubungan. Kamu pengen dihormati, dimengerti, dan merasa bahwa kehadiranmu benar-benar dihargai. Masalahnya, ada momen di mana cowok sering banget bertahan di hubungan yang sebenarnya udah nggak sehat. Cuma karena takut kehilangan atau nggak enak buat ninggalin. Gue ngerti, bro, lo nggak mau kelihatan kayak orang yang nyerah begitu aja. Tapi kadang, bertahan itu malah bikin lo kehilangan respect untuk diri sendiri. Coba lo pikir deh, apa sih yang bikin lo tetap di situ? Apakah karena lo beneran cinta? Atau karena lo ngerasa nggak ada opsi lain? Atau mungkin lo takut jadi si jahat? Kalau lo cabut, gue nggak menyalahkan perasaan lo. Tapi lo juga harus tahu kapan waktunya buat stop. Hubungan itu bukan cuma soal lo memberi terus-terusan, tapi juga soal lo mendapatkan sesuatu yang setimpal. Kalau hubungan itu malah bikin lo merasa lebih banyak kehilangan daripada mendapatkan, apa itu masih bisa dibilang cinta? Dan gini, bro, penting banget buat lo mengenali tanda-tanda kalau hubungan yang lo jalani udah mulai nggak sehat. Kadang, tanda-tandanya nggak langsung kelihatan. Bisa jadi muncul dari cara dia ngomong, sikap dia, atau bahkan hal-hal kecil yang sering lo abaikan karena lo terlalu sibuk cari sisi baiknya. Nah, di sini gue mau kasih tahu 5 hal yang mungkin pernah keluar dari mulut pasangan lo, dan ini seharusnya jadi alarm besar buat lo. Gue nggak bilang lo harus langsung putusin hubungan begitu tanda-tanda ini muncul. Namanya juga hubungan, kan harus diperjuangkan. Tapi lo juga harus realistis. Kalau semua usaha udah lo coba, tapi tetap nggak ada perubahan atau malah makin parah, mungkin itu tanda dari semesta kalau waktunya lo cabut. Karena, bro, lo layak untuk dapat hubungan yang bikin lo tumbuh, bukan hubungan yang terus-terusan bikin lo stuck di tempat atau bahkan mundur. Jadi, siap-siap. Kita bakal ngebahas 5 hal yang mungkin bakal bikin lo mikir, wah, iya juga, ya. Dan ingat, tujuan kita di sini bukan buat ngejudge pasangan lo, tapi lebih ngajak lo untuk sadar dan bijak dalam menjalani hubungan. Karena pada akhirnya, yang bertanggung jawab atas kebahagiaan lo ya cuma lo sendiri. Berikut adalah beberapa contoh, 5 hal yang bisa kamu kembangkan dalam konteks hubungan. Tapi ingat, yang penting adalah menjaga keseimbangan antara humor, fakta, dan pesan positif. 1. Aku nggak butuh kamu, aku cuma butuh uangmu. Bro, kalau pasangan kamu sampai bilang atau ngasih sinyal kayak gini, itu adalah tanda bahaya besar yang nggak boleh kamu abaikan. Hubungan itu seharusnya dibangun atas dasar saling mendukung, berbagi, dan tumbuh bersama. Tapi kalau yang dia cari dari kamu cuma isi dompet, bukan kamu sebagai pribadi, apa itu masih bisa disebut cinta? Coba bayangin, kamu berusaha keras buat ngebahagiain dia, kerja banting tulang, dan rela ngelakuin apa aja. Tapi ujung-ujungnya, dia cuma peduli soal apa yang bisa kamu kasih, bukan siapa kamu sebenarnya. Nggak peduli seberapa besar cinta kamu, kalau semuanya cuma berpusat di materi, kamu bakal capek sendiri, bro. Lama-lama, hubungan itu bakal terasa berat banget. Kayak kamu yang selalu ngangkat beban sementara dia cuma nikmatin hasilnya tanpa pernah benar-benar menghargai usahamu. Kadang, tanda-tandanya nggak langsung kelihatan. Misalnya, dia nggak secara eksplisit bilang, aku cuma butuh uangmu.
Tapi coba perhatiin polanya. Dia sering minta dibeliin barang-barang mahal tanpa memikirkan kondisi keuanganmu. Kalau kamu bilang nggak bisa, dia marah atau ngambek tanpa alasan jelas. Atau, dia suka ngasih kode-kode halus, kayak, "Temen aku dibeliin tas mahal sama pacarnya. Kamu kapan?" Yang kayak gini, bro, lama-lama bakal bikin kamu kehilangan rasa percaya diri. Bukannya merasa dihargai, kamu malah ngerasa kayak sumber daya yang harus terus-menerus diperas. Padahal, cinta itu nggak cuma soal materi. Perhatian kecil, waktu yang berkualitas, dan dukungan emosional jauh lebih berharga daripada barang mahal apapun. Gue paham, ada situasi di mana pasangan mungkin lagi butuh bantuan finansial, entah karena kondisi darurat atau dia lagi berjuang di masa sulit. Kalau kamu bisa bantu dan merasa ikhlas, itu hal yang bagus. Tapi beda cerita kalau semua fokus hubungan cuma tentang uang. Kalau dia nggak pernah nanya kabar kamu, nggak peduli sama perasaanmu, atau nggak mau berusaha untuk memberi balik, itu udah jelas-jelas nggak adil buat kamu. Solusinya? Komunikasi, bro. Tanyain langsung kenapa dia selalu fokus ke materi. Kalau dia bisa kasih alasan yang masuk akal dan mau berubah, mungkin masih ada harapan. Tapi kalau dia malah defensif atau terus-terusan nyalahin kamu, itu tandanya dia nggak benar-benar peduli sama kamu, tapi cuma peduli sama apa yang bisa dia dapatkan. Dan kalau udah kayak gini, mungkin udah saatnya kamu mundur. Jangan takut dibilang egois, karena mempertahankan harga dirimu jauh lebih penting daripada bertahan di hubungan yang nggak sehat. 2. Aku nggak percaya sama kamu, tapi aku tetap butuh kamu di sini. Sekarang kita masuk ke poin yang nggak kalah penting, kepercayaan. Bro, kepercayaan itu fondasi dari setiap hubungan. Kalau dia bilang dia nggak percaya sama kamu, itu udah jadi masalah besar. Tapi yang lebih parah, dia tetap minta kamu ada di sisinya meskipun dia nggak percaya. Gimana mau jalan jauh kalau dasar hubungan kalian aja udah goyah? Coba bayangin situasinya. Kamu udah ngelakuin semua hal yang menurutmu benar. Kasih perhatian, kabarin dia tiap hari, dan berusaha selalu jujur. Tapi di mata dia, semua itu nggak cukup. Dia tetap curiga, tetap ngecek-ngecek HP kamu, tetap nanya-nanya dengan nada interogasi setiap kali kamu keluar rumah. Lama-lama, kamu pasti capek sendiri, bro. Karena nggak peduli seberapa keras kamu berusaha, dia tetap merasa nggak aman. Dan yang bikin makin kacau, dia bilang tetap butuh kamu di sisinya. Ini artinya dia nggak mau kehilangan kamu, tapi di saat yang sama, dia juga nggak cukup menghormati kamu untuk percaya. Hubungan kayak gini bakal bikin kamu terjebak di lingkaran setan. Kamu terus-terusan berusaha membuktikan diri, sementara dia terus-menerus mencari alasan buat meragukan kamu. Mungkin dia punya alasan kenapa dia susah percaya. Bisa jadi dia pernah disakiti di masa lalu, atau dia punya masalah kepercayaan yang lebih dalam. Tapi itu bukan berarti kamu harus jadi korban dari rasa nggak amannya. Hubungan yang sehat itu soal kerjasama, bro. Kalau ada masalah, kalian harusnya bisa cari solusi bareng-bareng, bukan malah saling menyakiti. Kalau dia benar-benar nggak percaya sama kamu, tanya alasannya. Apa ada sesuatu yang pernah kamu lakuin yang bikin dia kehilangan kepercayaan? Kalau ada, minta maaf dan buktikan kalau kamu bisa berubah. Tapi kalau dia nggak punya alasan jelas atau cuma bikin asumsi tanpa bukti, kamu juga harus tegas. Jangan biarkan dia terus-menerus mengontrol kamu atas nama rasa nggak percaya. Ingat, bro, hubungan itu harusnya bikin kamu nyaman, bukan bikin kamu selalu merasa diawasi atau dicurigai. Kamu berhak untuk dicintai oleh seseorang yang percaya penuh sama kamu, yang menghormati kamu sebagai individu, dan yang mau tumbuh bareng kamu. Kalau pasanganmu nggak bisa kasih itu, mungkin saatnya buat kamu mempertimbangkan ulang hubungan kalian. Karena pada akhirnya, kebahagiaan kamu lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang nggak sehat. 3. Aku nggak suka teman-teman kamu. Putusin mereka atau aku. Bro, hubungan yang sehat itu nggak pernah bikin kamu harus milih antara pasangan dan teman-temanmu. Kalau dia sampai bilang kayak gini, ini udah jadi tanda bahaya besar.
Teman-teman adalah bagian penting dari hidupmu. Mereka ada sebelum pasangan kamu datang, dan mereka bisa jadi support system kamu kalau kamu lagi butuh. Kalau pasangan kamu nggak bisa terima itu, berarti ada sesuatu yang salah. Coba lo pikir, kenapa dia nggak suka sama teman-teman kamu? Apa ada alasan yang jelas? Atau dia cuma nggak suka karena merasa tersaingi? Kadang, ada pasangan yang merasa insecure kalau kamu terlalu dekat sama orang lain, termasuk teman-teman. Dia takut perhatianmu ke dia jadi berkurang, atau dia merasa nggak cukup spesial karena kamu punya hubungan dekat sama orang lain. Tapi kalau ini alasannya, masalahnya bukan di teman-teman kamu, bro, tapi dirasa nggak amannya dia sendiri. Lebih parah lagi kalau dia mulai mengontrol siapa yang boleh dan nggak boleh ada di hidup kamu. Misalnya, dia mulai nyuruh kamu stop nongkrong sama teman-temanmu. Dia marah tiap kali kamu habisin waktu sama mereka. Dia bikin drama atau ngambek kalau kamu cerita hal-hal seru tentang mereka. Lama-lama, bro, kamu bakal kehilangan jaringan sosialmu. Kamu bakal merasa terkucilkan, sendirian, dan cuma punya dia di hidup kamu. Mungkin awalnya kamu nggak sadar, karena kamu mikir, "Ah, dia cuma pengen waktu lebih banyak sama aku." Tapi sebenarnya, dia sedang mencoba mengisolasi kamu. Dan itu bahaya. Pasangan yang baik harusnya ngerti kalau kamu punya hidup di luar hubungan kalian. Dia harus bisa menghormati waktu kamu buat nongkrong sama teman-teman, atau bahkan ikut kenalan sama mereka. Kalau dia terus-terusan memaksa kamu buat ninggalin teman-temanmu tanpa alasan yang masuk akal, itu berarti dia nggak menghargai kamu sebagai individu yang punya kehidupan sendiri. Saran gue, bicarakan ini baik-baik. Tanyain dia kenapa dia nggak suka sama teman-temanmu. Kalau alasannya logis, misalnya dia merasa ada salah satu temanmu yang kurang sopan atau sering bikin masalah, kamu bisa coba kompromi. Tapi kalau dia nggak punya alasan jelas atau cuma ngarang-ngarang biar kamu nurut, kamu harus berani bilang, enggak. Karena, bro, hubungan itu bukan soal menyerah pada kontrol, tapi soal saling menghormati ruang dan kebebasan masing-masing. 4. Semua mantan aku tuh lebih baik dari kamu. Nah, ini dia, bro, salah satu kalimat paling toksik yang bisa keluar dari pasanganmu. Kalau dia sering banget ngebandingin kamu sama mantannya, apalagi selalu bilang kalau kamu lebih buruk, ini bukan cuma bikin sakit hati, tapi juga ngancurin harga diri kamu perlahan-lahan. Coba deh bayangin, kamu udah ngasih yang terbaik, berusaha buat bikin dia bahagia, tapi dia tetap aja nyindir-nyindir kamu dengan, "Dulu mantan aku tuh lebih perhatian." Atau, "Kalau mantan aku, dia nggak bakal kayak gini." Kalimat kayak gini nggak cuma bikin kamu merasa nggak cukup baik, tapi juga bikin kamu selalu merasa bersalah, meskipun kamu nggak ngelakuin apa-apa yang salah. Masalahnya, bro, kalau dia terus-terusan hidup di bayang-bayang mantannya, itu artinya dia belum selesai dengan masa lalunya. Dan itu bukan salah kamu. Kamu nggak bisa disalahin atas ekspektasi dia yang nggak realistis. Kamu adalah kamu, bukan pengganti atau versi upgrade dari mantannya. Hubungan yang sehat itu soal menerima satu sama lain, termasuk kekurangan dan kelebihan. Kalau dia nggak bisa nerima kamu apa adanya, dan malah terus-menerus bikin kamu ngerasa nggak cukup baik, itu tandanya dia belum siap untuk hubungan baru. Lebih parah lagi, seringkali perbandingan kayak gini digunakan sebagai cara untuk mengontrol kamu. Dia mungkin berharap kamu jadi lebih baik menurut standarnya, tapi masalahnya, standar itu diukur berdasarkan orang lain. Ini nggak adil buat kamu, bro. Kamu nggak bisa diminta berubah jadi orang lain, karena kamu adalah dirimu sendiri. Saran gue, ngobrol sama dia. Tanyain kenapa dia masih suka ngebandingin kamu sama mantannya. Kalau dia bilang itu cuma kebiasaan atau nggak sengaja, coba kasih tahu kalau itu bikin kamu sakit hati. Tapi kalau dia tetap keras kepala, atau malah bilang kamu terlalu baper, itu artinya dia nggak peduli sama perasaan kamu. Dan kalau ini terus terjadi, kamu perlu mikir ulang tentang hubungan kalian. Karena, bro, kamu layak dicintai oleh seseorang yang melihat kamu sebagai sesuatu yang spesial, bukan sebagai versi kedua dari orang lain.
Jangan biarkan dirimu terus-terusan dibandingkan dengan masa lalu yang bahkan bukan bagian dari hidupmu. Kamu lebih baik dari itu. 5. Aku nggak mau kamu sukses, karena nanti kamu ninggalin aku. Bro, kalau pasanganmu sampai bilang kayak gini, itu adalah bentuk kecemburuan yang nggak sehat. Sebagai pasangan, harusnya dia jadi pendukung terbesar kamu. Orang yang selalu ada buat nyemangatin kamu saat kamu ngejar mimpi atau berusaha buat jadi lebih baik. Tapi kalau dia justru takut atau nggak mau kamu sukses, ini tandanya ada masalah besar dalam pola pikirnya terhadap hubungan kalian. Coba lo pikir, hubungan itu tentang saling mendukung dan tumbuh bersama, bukan soal nahan-nahan orang lain biar nggak lebih maju. Kalau dia takut kamu sukses karena merasa kamu bakal ninggalin dia, ini artinya dia nggak percaya diri dan nggak percaya sama hubungan kalian. Dia mungkin merasa kalau kamu jadi lebih baik, lebih mandiri, atau lebih besar, kamu nggak akan butuh dia lagi. Dan ini bisa kelihatan dari cara dia bersikap. Misalnya, dia nggak pernah kasih apresiasi atas pencapaian kamu, sekecil apapun itu. Dia suka ngasih komentar negatif atau nyindir kalau kamu kerja keras buat sesuatu. Dia malah bikin drama atau ngambek tiap kali kamu sibuk dengan hal-hal yang berhubungan dengan karir atau mimpi kamu. Yang lebih parah, dia bisa jadi malah berusaha ngehalangin kamu secara langsung. Misalnya, dia ngajak kamu nongkrong atau jalan di saat dia tahu kamu lagi sibuk kerja atau belajar. Atau dia sengaja bikin masalah biar fokus kamu terpecah dan kamu nggak bisa maksimal ngejar tujuanmu. Semua ini dilakukan semata-mata karena dia takut kehilangan kontrol atas hubungan kalian. Tapi bro, lo harus tahu satu hal penting. Pasangan yang benar-benar mencintai kamu gak akan pernah takut sama kesuksesanmu. Malah, dia bakal jadi cheerleader pertama kamu. Orang yang selalu nyemangatin kamu untuk ngejar mimpi. Dia bakal bangga kalau kamu sukses. Karena dia tahu kalau kalian saling mendukung, hubungan kalian justru bakal makin kuat. Jadi kalau dia bilang, aku nggak mau kamu sukses karena nanti kamu ninggalin aku, itu bukan cinta yang sehat. Itu adalah bentuk cinta yang penuh rasa takut dan kontrol. Dan ini nggak cuma bikin kamu kesulitan untuk tumbuh, tapi juga bisa bikin kamu kehilangan rasa percaya diri. Kamu mungkin mulai mikir, apa iya gue harus berhenti ngejar mimpi biar hubungan ini aman? Tapi bro, itu salah besar. Sukses itu hak setiap orang, termasuk kamu. Jangan biarkan siapapun, termasuk pasangan kamu, ngehalangin kamu buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Kalau dia benar-benar mencintai kamu, dia harus bisa belajar percaya sama kamu. Dia harus ngerti kalau kesuksesan kamu gak akan pernah jadi ancaman buat hubungan kalian, tapi justru jadi sesuatu yang bisa kalian rayakan bareng. Solusinya? Bicara dari hati ke hati. Jelaskan ke dia kenapa kamu butuh dukungan dalam mengejar mimpi. Kalau dia tetap nggak mau ngerti, atau malah tetap nahan kamu dengan rasa takutnya, kamu harus mulai mikir ulang soal hubungan ini. Karena, bro, hubungan yang baik itu harusnya bikin kamu tumbuh, bukan bikin kamu merasa terkurung atau terkekang. Ingat, kamu punya hak untuk sukses. Dan sukses kamu nggak akan pernah jadi ancaman buat orang yang benar-benar mencintai kamu. Jangan biarkan rasa takut atau kecemburuan pasangan kamu ngehancurin mimpi-mimpi besar yang udah kamu bangun. Kamu layak dapat dukungan penuh dari pasangan, bukan hambatan. Kesimpulan, bro, ini saatnya lo pilih diri sendiri dan masa depan lo. Dengar, bro, kalau lo sampai baca atau dengerin semua ini, gue yakin ada sesuatu yang lagi bikin lo mikir keras soal hubungan lo sekarang. Dan gue tahu, lo ada di posisi yang gak gampang. Kadang lo mikir, ini cuma masalah kecil, nanti juga kelar. Atau, mungkin gue terlalu baper. Tapi coba lo lihat lebih dalam. Hubungan yang sehat itu gak bikin lo capek hati setiap hari, gak bikin lo ngerasa kayak lo harus jadi orang lain cuma biar pasangan lo tetap bertahan, dan gak bikin lo ngerasa harus ngorbanin semua yang penting buat lo demi dia. Kalau pasangan lo ngeluarin salah satu dari 5 tanda toksik yang kita bahas tadi, itu artinya ada yang gak beres. Bro, bukan soal lo gak cukup baik, tapi soal dia yang mungkin belum siap buat jadi pasangan yang benar-benar suportif. Hubungan itu bukan cuma soal cinta, tapi juga soal saling mendukung, saling percaya,
dan saling memberi ruang buat tumbuh. Kalau salah satu dari itu nggak ada, ya jelas bakal berat banget. Coba bayangin ini, bro. Lo lagi kerja keras ngejar mimpi lo, bangun karir, atau sekadar pengen jadi orang yang lebih baik. Tapi pasangan lo malah nggak dukung, malah bikin lo ragu sama diri sendiri. Atau lebih buruk lagi, dia takut lo sukses karena dia nggak mau lo ninggalin dia. Apa itu adil? Atau bayangin lo udah usaha kasih yang terbaik, tapi dia terus-terusan ngebandingin lo sama mantannya, bikin lo merasa kurang, bikin lo mikir kalau lo nggak cukup bagus. Apa itu cinta yang sehat? Dan yang sering kejadian, bro, banyak orang yang akhirnya bertahan di hubungan yang nggak sehat cuma karena takut sendirian. Padahal, lo tahu nggak? Lebih baik lo sendirian tapi bahagia dan punya waktu buat ngejar mimpi, daripada lo terjebak di hubungan yang bikin lo capek hati setiap hari. Lo nggak butuh seseorang yang cuma ada buat ngontrol lo, ngekang lo, atau ngerendahin lo. Lo butuh seseorang yang bisa jalan bareng sama lo, yang saling dukung, dan yang bikin lo ngerasa dihargai apa adanya. Gue tahu, kadang ninggalin itu berat. Apalagi kalau lo udah lama sama dia, udah banyak kenangan, dan lo masih punya perasaan. Tapi coba lo tanya ke diri lo sendiri. Apakah gue beneran bahagia sama dia? Apakah gue bisa jadi diri sendiri di hubungan ini? Apakah dia mendukung gue buat tumbuh? Atau justru ngehalangin gue? Kalau jawabannya lebih banyak enggak daripada iya, bro, mungkin ini saatnya lo bilang cukup. Lo nggak perlu merasa bersalah buat milih diri lo sendiri. Karena pada akhirnya, kalau lo nggak bahagia, hubungan itu juga nggak akan bertahan lama. Dan yang lebih penting, lo nggak akan pernah bisa bikin dia bahagia kalau lo sendiri nggak merasa utuh. Gue cuma mau bilang satu hal yang mungkin lo perlu denger sekarang. Lo berharga, bro. Jangan pernah biarin siapapun, termasuk pasangan lo, bikin lo ngerasa sebaliknya. Lo punya mimpi, lo punya potensi, dan lo punya hak buat ngejar semua itu tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Jangan pernah ngerasa lo egois karena milih diri lo sendiri. Karena percaya deh, bro, seseorang yang bener-bener sayang sama lo nggak akan pernah ngehalangin lo buat jadi lebih baik. Jadi, apa langkah selanjutnya? Kalau lo ngerasa hubungan lo sekarang mulai toksik, jangan ragu buat ngobrol dari hati ke hati sama pasangan lo. Kadang, masalah kayak gini bisa selesai dengan komunikasi yang baik. Tapi kalau dia tetap nggak mau berubah, tetap ngekang lo, atau terus-terusan bikin lo ngerasa nggak cukup baik, itu saatnya lo pergi. Dan, bro, pergi itu bukan berarti lo gagal. Pergi artinya lo cukup kuat buat milih kebahagiaan lo sendiri. Dan gue tahu, buat beberapa dari lo, keputusan ini mungkin gak langsung diambil hari ini atau besok. Butuh waktu, bro, gue paham banget. Tapi gue cuma pengen lo ingat satu hal. Hidup lo terlalu berharga buat dihabiskan sama orang yang gak bisa bikin lo bahagia. Lo cuma punya satu hidup, bro. Isi dengan hal-hal yang bikin lo senyum tiap pagi, yang bikin lo bangga sama diri lo sendiri, dan yang bikin lo ngerasa dihargai apa adanya. So, kalau lo ngerasa apa yang gue omongin tadi ada gunanya buat lo, atau mungkin lo kenal temen yang lagi butuh denger pesan ini, jangan ragu buat like video ini dan share ke mereka. Biar kita semua bisa saling ngingetin kalau hubungan yang sehat itu hak semua orang. Jangan lupa juga buat subscribe channel gue, karena gue bakal terus bahas hal-hal yang penting buat kehidupan lo, mulai dari hubungan, pengembangan diri, sampai cara ngejar mimpi lo tanpa takut gagal. Ingat, bro, lo nggak sendiri. Banyak orang di luar sana yang juga lagi berjuang kayak lo. Dan gue percaya, lo cukup kuat buat ngelewatin semua ini. Lo pantas dapat pasangan yang mendukung lo, yang bikin lo ngerasa dicintai tanpa syarat, dan yang bikin lo bangga sama diri lo sendiri. Jangan takut buat bilang cukup, dan jangan ragu buat mulai lagi. Karena hidup lo, mimpi lo, dan kebahagiaan lo jauh lebih penting daripada hubungan yang gak sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bro, tetap kuat, tetap percaya sama diri lo, dan yang paling penting, tetap bahagia. Gue percaya sama lo, dan gue tahu lo bakal bikin keputusan yang terbaik buat diri lo sendiri.